Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Selamat siang juga bagi teman-teman dan juga sahabat TV Desa dimanapun kalian berada. Di sini saya Kesiasi akan langsung membicarakan mengenai reportase yang saya bawakan pada kesempatan siang hari ini, yaitu FTA atau Free Trade Agreement. Nah, sebelumnya apa itu Free Trade Agreement? Free Trade Agreement ini merupakan perjanjian bebas antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, ini didorong karena adanya liberalisasi perdagangan. Nah, di sini Indonesia ini pertama kali juga melakukan FTA ini pada tahun 2002, yaitu dengan negara-negara di ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya minggu-minggu sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ini sudah melakukan banyak sekali perjanjian perdagangan bebas, terutama di kawasan ASEAN. Nah, ini saya kutip dari menurut PMK atau Peraturan Menteri Keuangan RI pasal 2 ayat 2. Ini ada 8 macam perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini ada bermacam-macam seperti A3, AFTA, dan juga sebagainya. Namun, saya juga tidak akan membahas semuanya karena begitu banyak. Nah, akan saya bahas yang berhubungan juga dengan expo kita mendatang, yakni mengenai AANZ-FTA atau Asian Australia New Zealand Free Trade Area. Wah, nah, menarik. Ya, langsung saja. Jadi ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area ini sebenarnya memiliki sejarah yang begitu panjang. Ini munculnya juga pada tahun 2002, namun sejarah ini juga tidak akan saya bicarakan lebih lanjut. Nah, Nah, di sini ada transformasi sebelumnya dari AANZ FTA ini ke CEP atau Closer Economic Partnership pada tahun 2005. Nah, ini juga menegosiasikan berupa mekanisme dan juga peraturan perdagangan, lalu adanya standar operasional, peraturan teknis dan juga kapasitas negara, ada juga prosedur mengenai bea cukai, kerjasama ekonomi dan juga masalah hukum dan kelembagaan. Nah, sebenarnya CEP ini apa? Ini tuh ditujukan untuk dapat meningkatkan integrasi ekonomi antara Indonesia, Australia dengan New Zealand, dan juga negara-negara di kawasan ASEAN melalui capacity building serta fasilitas perdagangannya. Nah, tadi saya mengatakan adanya transformasi. Nah, transformasi ini digunakan untuk meningkatkan kerangka kerja CEP yang didorong oleh adanya negosiasi tingkat kepala negara. Nah, ini juga nantinya akan menghasilkan Ministerial Declaration of the Closer Economic Partnership. Nah, ini juga nantinya dapat digunakan untuk mempromosikan perdagangan, lalu investasi, integrasi ekonomi regional yang juga tentunya semakin intens antara negara ASEAN dan juga negara-negara CER ini. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari AANZ-FTA ini. Yang pertama itu ada Single Undertaking Principle. Nah, di mana prinsip ini yaitu pengambilan kesepakatan secara tunggal dengan memberlakukan pendekatan nothing is agree until everything is agree. Nah, ini maksudnya dalam proses negosiasi ini tentunya secara keseluruhan merupakan satu paket yang utuh atau tidak dapat dibagi dan juga harus tidak dapat disepakati secara terpisah, sehingga dikatakan kesepakatan ini tentunya bersama dan akhirnya lahir ketika semua pihak ini menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi di dalam hal ini AANZ-FTA ini tentunya adanya kesetaraan hak dan juga kewajiban antar negara-negara anggota ini. Lalu yang kedua ini ada Special and Differential Treatment Principle, yakni prinsip yang melatar belakangi timbulnya aspek keadilan dan juga proses negosiasi di mana negara-negara anggota ini berhak mendapatkan perlakuan berbeda atau khusus dalam hal pertimbangan efisiensi dari aturan yang disepakati bersama. Nah, ini juga tentunya sesuai dengan kapasitas nasional yang dimiliki masing-masing negara tersebut. Nah, yang prinsip ketiga ini yakni ada Subject Not Negotiated Principle, di mana ini juga mencangkup program kerja yang tertinggal atau tidak terbahas selama negosiasi, namun progres ini masih terpantau dan juga dilaporkan dapat diperbarui dan mengembangkan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas itu sendiri. Oke, tadi ada prinsip-prinsip. Nah, tentunya ada beberapa keunggulan dari pembentukan AANZ-FTA ini berdasarkan pada integrasi ekonomi politik. Nah, yang pertama ini, maaf ada gangguan.
Ya. Oke, yang pertama ini merupakan FTA yang paling strategis. Kenapa? Ini juga merupakan perjanjian perdagangan internasional yang dimiliki ASEAN dan juga dikatakan paling besar yang dimiliki oleh Australia dan juga New Zealand. Nah, tentunya ini juga akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, yakni mempererat hubungan diplomatis tentunya dengan dua negara tersebut dan juga dapat memberikan kekuatan ekonomi terbesar di wilayah Asia Pasifik. Nah, lalu ada juga keuntungan bagi Australia dengan New Zealand, yakni dapat membuka gerbang peluang akses pasar yang juga lebih besar di kawasan negara-negara ASEAN tersebut. Nah, lalu yang kedua ini adalah perjanjian yang dikatakan komprehensif, yakni yang mencangkup banyak sektor dan juga kemudian komitmen penghapusan tarif ekstensif guna meningkatkan kerjasama ekonomi serta menguatkan hubungan kerjasama antar negara yang tergabung ini. Nah, yang terakhir ini adalah merupakan perjanjian yang dikatakan high quality atau dalam proses implementasinya ini banyak mengadopsi tinjauan yang berkala dan juga reguler. Nah, ini ditujukan untuk dapat memperbaharui peraturan guna meningkatkan efisiensi perjanjian. Nah, tinjauan ini juga tentunya harus tetap modern dan relevan dengan perkembangan perekonomian regional ataupun pola perdagangan dari global. Nah, oke, yang terakhir ini adalah tujuan AAMZFTA dikatakan sebagai visi komunitas ASEAN 2025. Mengapa demikian? Dikatakan bahwa visi pembangunan ekonomi ASEAN ini digunakan tentunya untuk dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dapat menghasilkan rezim pasar dan juga investasi liberal serta pengelolaan fasilitas yang fasilitatif dan juga bersifat transparan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian. Maka dengan hal ini tentunya tujuan dari perjanjian antara negara Indonesia, Australia dan juga New Zealand ini sangat bermanfaat baik bagi Indonesia maupun kepada negara Australia dan juga New Zealand. Nah, bahkan saya juga mendengar Pak dari Bapak yang waktu webinar itu waktu hari Kamis ya kalau tidak salah. Iya. Nah, itu juga menjelaskan adanya target pasar juga di Indonesia di negara Australia. Nah, itu memang sudah cukup membanggakan bahwa dikatakan pangsa pasar di Indonesia itu saat memasuki di negara Australia ini juga sudah cukup bagus dan memang harus lebih ditingkatkan lagi. Saya juga sudah mendengar bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan apabila kita ingin masuk ke dalam pasar Australia, yakni dalam aspek misalnya kalau packaging bisa berupa makanan itu harus diperhatikan lagi. Lalu color di dalam furniture itu saya juga baru tahu kalau furniture di Australia itu lebih terkesannya seperti warna-warna pastel, tidak mencolok dan juga dengan bahan-bahan yang kayu gitu ya Pak, wood gitu. Jadi perlu diperhatikan pula bahwa sebenarnya kita negara Indonesia itu masih memiliki pangsa pasar yang begitu besar di Australia karena perbedaannya itu juga tidak begitu cukup jauh. Culture-nya itu juga masih berhubungan dengan Indonesia. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus terutama dalam kegiatan Expo ini nanti Pak yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.